Kamera lebih mahal, apakah gambarnya akan jadi lebih bagus? Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan Big Gorilla Gadget. Jadi itulah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke topik pembahasannya. Apakah kamera yang lebih mahal gambarnya akan menjadi lebih bagus? Karena ekspektasi kita, namanya kamera, adalah fungsinya mengambil gambar. Dengan kamera yang harganya 4 juta dan kamera yang harganya 60 juta, kamera yang 4 juta dengan harga yang 12 juta, pasti yang 60 juta gambarnya ekspektasi kita jauh lebih bagus. Yang 12 juta di nomor kedua dan nomor 4 juta gambarnya akan menjadi sangat jelek dibandingkan dengan 3 kamera yang ada di atasnya harganya. Itu adalah asumsi yang pasti waktu pertama orang pengen beli kamera, karena ya ekspektasinya adalah di kamera fungsinya mengambil gambar. Kalau misalnya kita beli headphone, harga headphone 3 juta sama harga headphone 4 juta, pasti harga headphone yang 3 juta suaranya lebih jelek, atau mungkin 4 juta suaranya lebih bagus. Kalau menurut gue sendiri sih kayaknya itu nggak terlalu impact banget untuk kita di mata orang-orang yang awam. Belum sampai kepentingan untuk profesional untuk kita mencari kerja, atau mungkin kita belum terlalu, mata kita terlalu spesifik untuk kepentingan sedetail itu. Kamera ini kalau misalnya yang menjadikan faktor bagus atau enggaknya itu dihitung dari mana sih? Ini yang gue masih agak bingung. Kalau kita pakai handphone juga biasa gambarnya sudah bagus. Malah banyak orang bilang ngapain beli kamera 4 jutaan, mendingan beli handphone, karena gambarnya sudah pasti bagusnya sama aja dan nggak makan tempat. Gitu kata orang-orang. Tapi kalau gue perhatiin sih memang masih belum tentu. Masih ada posisinya di mana kamera itu masih jauh lebih bagus. Kayak contoh videonya adalah kamera versus handphone. Untuk pengen video, kamera menjadi superior karena memang hasil fotonya juga gue lihat lebih bagus hasil dari kamera. Itu untuk handphone dan kamera ya. Tapi kalau misalnya di kamera dengan harga yang dengan merek yang sama di harga yang rentang yang berbeda, apakah hasilnya akan menjadi lebih bagus gambarnya? Ini yang mungkin masih abu-abu. Nih gue kasih contoh 2 gambar. Menurut lo gambarnya ini hasil dari 2 kamera dengan merek yang sama, satu Fuji X-A3, satu Fuji X-T20 dengan lensa yang sama, karena kebetulan lensanya bisa ditukar ya, mountnya sama. Dan gue ambil fotonya auto. Kenapa gue pilih auto? Karena kebanyakan orang pasti pilih settingan auto, kecuali orang-orang yang sudah memang suka dengan kamera pasti akan pilih settingan tertentu, edit tertentu. Ini gue kasih settingan auto aja. Kalau gue lihat sendiri sebenarnya gambarnya sama aja. Menurut lo mana yang lebih bagus? Apakah kelihatan banget bedanya yang jauhnya? Gue di foto yang ini gue cuman editing di white balance-nya aja. Oke, kalau udah ini adalah hasilnya. Ada yang shock, ada yang bisa bedain, ada yang enggak. Kalau gue sendiri sih ngeliatnya sebenarnya sama aja sih di mata gue ya. Karena gue bukan orang yang terlalu perfeksional, atau mungkin benar-benar melihat gambar si Fuji yang X-A3 ini benar-benar wah ini jelek banget, ini yang X-T20 wah ini bagus banget. Gua nggak bisa ngeliat itunya. Sebagai perbandingan aja ya, X-T20 itu harganya sekitar 12 juta ya sekarang, 10 apa 12 juta gitu di harga sekarang ya. Dan X-A3 kalau mau dibeli sekarang itu harganya di 6 juta apa 7 juta pokoknya. Jadi kurang lebih untuk perbandingannya itu harganya hampir setengahnya dibandingkan dengan si XT series. Kalau mau dibandingin secara spesifikasinya dari sensornya sama-sama APS-C. Cuman kalau yang X-A3 cuman dibilang sensor APS-C, tapi kalau yang si X-T20 disebutnya punya sensor CMOS 3 X-Trans APS-C bla 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 bla. Banyak fiturnya yang bisa katanya gambar lebih tajam atau mungkin dan lain-lain. Itu mungkin berguna untuk kepentingan orang yang profesional atau mungkin orang yang sudah benar pixel peeping. Tapi buat kita yang foto ujungnya buat didokumentasin, taruh di komputer, kita ngelihat untuk menikmati momennya, kita melihat gambarnya ya, kita bukan melihat pixelnya. Atau mungkin kita yang sering foto udah gitu kita buat upload di sosial media, yang kita menikmati konten dari gambarnya yang biasanya dikompres dan hanya untuk kita lihat di ukuran segini. Handphone ini handphonenya hitungannya masih besar ya, segede-gedenya kita ngeliat. Kalau sosial media ada di komputer atau mungkin di tab lah. Oke, itu untuk perbandingan hasil fotonya. Untuk perbandingan lainnya, ini sekarang kita coba ke Sony ya. Sony yang gue tahu untuk penggunaan gue sekarang Sony A5100 dan Sony A6000 itu sebenarnya sensornya sama aja. Jadi kalau mau battle hasil foto sebenarnya hasilnya sama aja. Hanya perbedaan di fitur dari spesifikasi untuk kepentingan kita selama berfoto. Ada upgrade sedikit dari A6300 sampai A6500 itu katanya punya peningkatan
Untuk kepentingan foto katanya jauh lebih low light, cuman kalau gue lihat di video-video, tapi kembali lagi itu di mata orang awam itu nggak terlalu kelihatan perbedaannya jauh, hanya superior sedikit. Ya itu kalau dibandingin juga lu nggak akan bisa bedain. Udah gitu tambah lagi di A6100, A6400 sama A6600 punya upgrade sensor lagi, ukurannya tetap sama, cuman punya upgrade lagi. Cuman kalau yang gue lihat itu upgrade-nya bukan upgrade kualitas gambar, tapi lebih upgrade settingan warna dari bawaan pabriknya. Kualitasnya untuk kepentingan hasil foto itu sebenarnya kayaknya sama aja. Bedanya dikit banget sampai orang yang kita mata awam nggak bisa ngebedain, sesuai dengan penjelasan gue tadi di awal-awal ya. Tapi gue ngomong gini bukan berarti kamera itu sebenarnya yang mahal-mahal itu nipu ya. Hal yang kamera mahal cuman mahal bohongnya doang. Hasil foto mah sama-sama aja. Bukan kayak gitu sih maksud gue. Tapi kalau yang kamera yang lebih mahal, biasanya punya nilai jual lain di luar kualitas gambar. Ada sih tetap memang kamera yang lebih mahal ujungnya punya hasil gambar yang lebih bagus. Kayak contohnya kalau misalnya ini A51 Samsung, sensornya itu sekecil ini. Kalau sensornya APS-C itu sekitar segini, yang tadi gue jelasin, Fuji X-T20, Fuji X-A3, Sony A5100 sampai A6600 itu punya sensor yang sedikit lebih besar, mungkin bayangannya sekitar segini. Udah gitu ada yang namanya Sony A7, Lumix S1, Canon EOS R, itu punya full frame sensor, jadi sensor kameranya menjadi lebih besar lagi. Nah, itu yang bisa menjadikan gambarnya menjadi lebih superior dalam keadaan-keadaan tertentu. Selain dari sensor size-nya, ada juga fitur lain yang dibuat atau mungkin ditambahkan untuk membuat kamera itu menjadi lebih mahal. Itu adalah build quality sama kepentingan lain. Misalnya shutternya. Shutter speed itu kalau biasanya kamera-kamera yang normal atau mungkin kamera-kamera consumer itu punya kecepatan sampai dengan 1/4000 detik. Kalau misalnya kamera-kamera yang lebih superior lagi, yang lebih mahal, biasanya punya sampai 1/8000 detik. Fungsinya itu udah mulai ke spesifik ya untuk penggunaan orang yang pengen foto burung elang lagi nangkap mangsa, atau mungkin foto macan lagi lari, itu kan butuh kecepatan jepret yang sangat cepat gitu kan. Nah itu shutter speednya jauh lebih tinggi, kamera lebih mahal itu biasa ada fiturnya. Kalau di kamera yang consumer itu mungkin kurang mumpuni. Ditambah lagi biasanya kamera yang lebih mahal punya namanya sensor yang tadi lebih besar dan megapiksel yang lebih besar. Sebagai contoh A7 itu ada namanya A7R. Jadi kalau A7 itu namanya A7, Sony A7 itu punya sensornya itu 24 megapiksel. A7R itu punya sensornya itu megapikselnya sampai 42 megapiksel kalau nggak salah. Kalau yang A7R Mark 4, jadi yang revisian keempat, updatean keempat, itu bisa sampai 61 megapiksel. Untuk contohnya aja, biasa monitor kita ini, untuk handphone atau mungkin komputer-komputer yang 1080p itu cukup butuh kamera dengan resolusi 2 megapiksel untuk mendapatkan gambar yang sesuai dengan ukuran layar yang kita mau. Jadi itu, kalau misalnya kamera yang lebih mahal punya megapiksel yang lebih tinggi, fungsinya kalau menurut gue itu udah benar-benar untuk kepentingan profesional, udah bukan untuk kepentingan kita sebagai manusia konsumer keseharian. Jadi mereka biasanya foto-foto untuk kepentingan cropping. Jadi misalnya foto yang diambil segini, dia lagi butuh untuk kontennya cuma butuh gambar segini nih di foto pojok sini. Waktu dia nge-crop itu gambarnya nggak pecah sama sekali. Dan yang terakhir adalah biasanya kamera yang semakin mahal itu chipsetnya menjadi lebih bagus. Jadi sensor dan chipsetnya ditingkatkan untuk kepentingan biasanya peningkatan yang lebih tinggi itu lebih dari videonya sih. Video jadi kayak contohnya sekarang Sony A5100 gue cuma bisa ngerekam sampai di secara spesifik ini nerd detected ya ngomongannya, itu A5100 cuma bisa sampai 60 fps 1080 8-bit 420. Kalau misalnya kamera yang makin mahal ada yang bisa sampai 4K atau mungkin 6K, bisa sampai 10-bit atau mungkin 12-bit dengan 422. Itu perbedaannya apa? Itu silahkan cari-cari di YouTube lain, karena gue ngejelasin juga belum tentu terlalu detail dan kamera gue juga belum punya fitur seperti itu, jadi gue belum bisa pelajarinya. Intinya punya kualitas resolusi gambar waktu membuat video yang lebih tajam. Kita bisa slow motion untuk kepentingan video dengan resolusi yang lebih tajam. Kita bisa mendapatkan gradasi warna yang lebih banyak dan warna yang lebih lengkap untuk kepentingan video ya.
Tapi kalau untuk kepentingan foto, misalnya gue sekarang reka pakai A5100 dan misalnya suatu saat nanti gue beli Sony A6600, terus kita foto yang versi formatnya adalah RAW, mungkin hasilnya akan hanya beda sedikit banget. Jadi nilai jualnya kembali lagi ada di video. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Kesimpulannya adalah kamera yang semakin mahal belum tentu gambarnya akan menjadi lebih bagus untuk kepentingan foto. Biasanya sensornya ada perbedaan sedikit, tapi untuk kembali di mata kita konsumer tidak bisa melihat sedetail itu kecuali memang sudah profesional sampai orang sudah sampai nerd pixel peeping. Tapi kamera mahal ini bukan berarti suatu gimmick atau suatu kebohongan, tapi mereka punya fitur-fitur lain di luar dari kualitas gambar untuk fotonya, seperti contohnya sensor yang lebih besar untuk low lightnya. Udah gitu gambar yang lebih tajam, kecepatan foto yang lebih tinggi, sama lebih fokus ke video, peningkatan untuk kualitas perekaman video yang lebih baik. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Kalau masih ada pertanyaan yang belum kejawab di video ini, boleh komen di bawah. Kalau misalnya suka video ini boleh like, nggak suka boleh dislike. Share ke teman-teman lu yang sedang mempelajari atau mungkin sedang bingung memilih kamera, pilih kamera murah atau kamera mahal. Kembali itu sesuai kebutuhan, cuman ingat ada diminishing return. Ketika harga kamera semakin mahal, itu bukan harganya 2 kali lipat, bukan berarti kualitas gambar atau mungkin kualitas dari produk itu meningkat 2 kali lipat, hanya mungkin meningkat 1,2 atau mungkin 1,3 kali lipat. Harganya 4 kali lipat bukan akan meningkat 4 kali lipat, hanya mungkin meningkat 1,5 atau 1,6 kali lipat dari barang yang pertama kita pertimbangkan. Kalau misalnya suka video-video channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.